saudara dan saya. Sebab itu mari bersama kita naikkan pujian dan syukur kita pagi hari ini. Ini setiap hati kami sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Sadar penuh bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Oh Tuhan, kami bawa setiap pujian dan syukur bagi Allah yang Maha Kudus, Engkau yang layak terima setiap penghormatan tinggi kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hati kami datang di dalam kebaikan. Mari bawa setiap hati kami datang segala pujian dan syukur kami. Kau yang kudus di hati kami. Oh, ini pujian kami pagi hari ini ya Tuhan. Sembah dan syukurku mari bawa semua. Engkau yang mengalami kasih dan hadirat Tuhan. Engkau yang mengalami kemurahan lepas kemurahan, yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari bersama pagi hari naikkan pujian syukurmu, angkat hatimu sembah Dia. Katakan ini setiap kami datang segala puji syukur. Ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah, mari sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku. Amin. Mari sembah, ku sembahkan, ku sembahkan kami sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Kami Tuhan dalam hidupku selalu. Mari bersama-sama mari naikkan. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah selamanya, ku sembahkan, ku sembah Tuhan. Oh, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Kami naikkan pujian dan syukur kami pada hari ini. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kami Tuhan. Sebab kebaikan-Mu setiap hari kami alami. Kami lihat kasih dan kemurahan anugerah-Mu. Senantiasa kami hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami bawa hati kami dengan sungguh. Kami naikkan
terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Terima kasih ya. Oh, haleluya. Kami tinggikan Kau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersatu di dalam. Ajar kami senantiasa. Tenangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari dengan sungguh sama-sama mari katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya Yesus. Haleluya, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi sama-sama mari nyatakan menyenangkanmu. Namanya pikiran Kristus itu pasti tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran yang jahat. Seringkali yang membuat hidup kita ini jadi bermasalah karena kita selalu berpikiran negatif. Orang-orang yang tidak memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus ya, perasaan dan pikiran mereka itu pasti dicemoohi. Seringkali perdebatan terjadi, perselisihan terjadi karena kita punya pikiran negatif terhadap orang lain. Lalu kita tuangkan itu ya di dalam perkataan kita. Waktu kita memiliki perasaan negatif, pikiran negatif terhadap orang lain, alibi dalam pikiran kita sehingga ya kita bahkan dalam pikiran menghakimi orang lain. Ini juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak. Makanya firman Tuhan hari ini akan kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Karena kita ini ketika hidup bersama itu ya pasti proses itu. Kita menikah, kita bukan sejauh suami dan istri sama. Kalau sudah punya anak, maka di sini kita harus belajar pikiran dan perasaan kita. Ya, mari kita kenakan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Semua yang adil, semua yang baik, semua yang baik, semua yang sedang itu, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya. Itulah pikiran Kristus. Ya, waktu kita memiliki pikiran Kristus, otomatis kita memiliki perasaan Kristus. Sehingga kita tidak mudah untuk menyakiti orang lain. Kita tidak mudah menyakiti orang lain. Kita tidak mudah ya berbuat jahat terhadap orang. Memiliki perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Satu hal
sendiri. Dia adalah Allah berupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai rumput yang harus dipertahankan. Yesus itu Tuhan, tapi ketika dia turun ke dalam dunia, dia diludahi, dia direndahkan, dia memiliki segala kuasa dan otoritas dalam dunia, tapi dia tidak membalas apapun saudara. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, itu tidak gampang. Tapi kenapa itu Tuhan Yesus lakukan? Untuk memberikan kita contoh dan tauladan. Betapa seringnya kita kecewa, marah, kepahitan sama orang ketika kita tahu dia itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Padahal itu betul yang kita pikirkan itu benar. Bisa jadi itu hanya pikiran negatif kita ketika kita menghakimi seseorang. Ya, kenapa terjadi pertengkaran, perpecahan, bahkan perceraian? Ya, karena suami istri tidak memiliki pikiran dan perasaan yang berkaitan dengan Kristus Yesus. Menjadi Kristen bukan hanya soal kita beribadah setiap hari Minggu. Menjadi Kristen bukan hanya soal kita menjadi Kristen dan kita, oh saya orang Kristen. Tapi menjadi Kristen itu artinya mengikuti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan yang tepat.
kami tahu melakukan jalan. Maka kami tidak Tuhan protes kepada setiap proses. Maka ketika kami difitnah, direndahkan, dihina, belajar menerima itu sebagai sebuah pembentukan yang Tuhan izinkan. Ajar kami berubah sebagai seorang hamba, agar kehendak Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami seperti Kristus yang adalah setara dengan Allah. Tapi dia tidak mengambil kesetaraan itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya. Ajar kami bersungguh dan hidup berdasarkan kebenaran firman, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, dan supaya kami diberikan